Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada sesi pelatihan statistik ya dengan menggunakan SPSS. Kali ini kita akan membahas uji chi-square atau chi kuadrat ya. Baik. Ya, ini uji chi-square. Nah, ini dibacanya chi-square ya atau chi kuadrat kalau di Indonesia ya. Baik, uji square ini digunakan untuk mengetahui kebebasan di antara variabel yang bersifat kategorik. Kebebasan di sini bisa diartikan apakah kedua variabel itu saling bebas, yang artinya independen, atau saling terikat atau dependen. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa ada tidaknya hubungan juga bisa ya. Apakah ada hubungan yang keduanya itu ada hubungan atau tidak ada, seperti itu. Itu arti dari kebebasan di sini ya, independen atau dependent. Nah, variabelnya variabel kategorik ya, karena ini basicnya tabel kontingensi ya, seperti itu nantinya. Oke, rumus chi-square itu dirumuskan seperti ini ya, x kuadrat sama dengan sigma dari OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI ya. OI di sini frekuensi yang teramati ya. Kalau EI itu adalah frekuensi harapannya. Nah, seperti itu ya. Baik, sebelum kita ke SPSS-nya, saya akan coba ke sedikit mengenai manual hitungnya ya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh kasus saja ya. Langsung ke contoh kasus. Survei dilakukan untuk mencari informasi tentang pola minum-minuman beralkohol dengan status perkawinan seseorang. Dari survei ini diambil sampelnya sebanyak 21 orang dengan respon sebagai berikut. Ya. Belum menikah dengan bukan peminum ada 2 orang, seperti itu ya. Belum menikah, kemudian dia peminum ringan 2 orang, belum menikah peminum berat ada 4 orang. Total baris pertama ada 8 orang. Seperti itu cara membaca tabelnya. Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah variabel pola minum-minuman beralkohol itu apakah saling bebas atau terkait dengan status perkawinan seseorang, seperti itu ya. Nah, kita akan menganalisis itu ya. Nah, ini frekuensi ya, 2, 2, 4, 2, 3, 2 itu banyaknya orangnya. Nah, angka-angka ini itu disebut dengan frekuensi teramati atau OI ya, frekuensi teramati atau OI. Frekuensi teramati atau OI ya. Nah, sedangkan untuk menghitung EI-nya, nah ini, untuk menghitung EI-nya itu menggunakan jumlah di sini ya. Nah, di sini. Contoh misalkan di sini kan nantinya ini OI, kemudian ini akan ada E1 gitu ya. Sorry. Ini E1 gitu ya. Ini pengamatan pertama, frekuensi harapan pertama. Ini pengamatan pertama kan itu. Nah, terserah apakah kita mau baris atau kolom ya. Kita by kolom misalnya ya. Ini katakanlah E2, pengamatan frekuensi harapan kedua, ini E3. Oke, ini
E4 E5 E6 E7 E8 E9. Nah itu ya, yang 2, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 2 itu namanya OI ya, atau frekuensi yang teramati. Nah sedangkan pasangannya E1, E2, E3, E4 itu namanya frekuensi harapan. Nah bagaimana menentukan EI, E2, maksudnya E1, E2 dan seterusnya secara manual ini ya. Saya sebelum ke SPSS saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara manual meskipun tidak sampai selesai ya. Oke. Nah kita coba untuk menghitung ya ini. Bentar. Ya, untuk menghitung E1 kembali ke data E1. Nah, ini berarti kan baris pertama di cross dengan kolom pertama ya. Baris pertama di close dengan kolom pertama ya. Nah, itu berarti jumlahnya 8 dengan 7 kan. Nah berarti nanti 8 dikali 7 8 dikali 7 dibagi dengan totalnya ya. Dibagi dengan totalnya yaitu 21 ya. Nah, kira-kira berapa ini? 8 kali 7 dibagi 21. 8 kali 7 dibagi 21, 2,67 ya, 2,67. E2 berarti E2 itu berarti, nah baris kedua kolom pertama berarti 7 kali 7 dibagi 21. 7 dikali 7 dibagi 21. 7 kali 7 dibagi 21, 2,33. E3 itu berarti baris ketiga kolom pertama berarti 6 kali 7. 6 kali 7 dibagi dengan 21. Oke. 6 kali 7 bagi 21 ya. 6 kali 7
42 berarti 2 ya. Oke, kita coba E4. Nah, E4 ini sama dengan E4. Nah, berarti baris pertama kolom kedua berarti 8 kali 6 dibagi 21. 8 dikali 6 dibagi 21. Dua koma 28. Nah, oke, dan seterusnya ini ya sampai dengan E9. E9 itu sama dengan 6 kali 8 kan, baris ketiga kolom ketiga. 8 kali 6 dibagi 21. 8 dikali 6 bagi 21 dengan 2,28. Oke, ini cara menentukan frekuensi harapan pada tabel kontingensi untuk uji chi-square secara manual kan, seperti itu. Nanti kalau sudah dapat E1, E2 sampai 9 tinggal masukkan ke formula ini. Nah, nanti akan diperoleh ya. O1 dikali E1 dikuadratkan dibagi terus. Nah, itu kan akan lama ya. Nah, makanya kalau kita menggunakan bantuan software, dalam hal ini adalah SPSS, maka akan terlihat lebih mudah. Nah, tinggal komputasinya saja yang benar. Baik, kita akan langsung ke SPSS ya. Seperti biasa kita buka variabel view. Tadi kita ingin mengetahui hubungan keterkaitan ya. Kita ingin mengetahui keterkaitan antara pola minum-minuman beralkohol dengan status perkawinan. Jadi X1 itu pola minum-minuman beralkohol. Minuman beralkohol. Nah, itu ada berapa kriteria? Pertama, bukan peminum ya. Peminum, ya kan? Bukan peminum, peminum ringan, peminum berat. Bukan peminum, berarti 2 peminum ringan. Ringan. 3 peminum berat. Nah, seperti itu ya, itu kategorinya. Kemudian yang X2 status perkawinan. Dalam hal ini yang pertama itu belum nikah ya. Yang kedua belum menikah, bercerai ya. Belum nikah, menikah. Ketiga adalah bercerai. Oke, ini ya. Jadi ada 2 buah variabel, yaitu pola minum-minuman beralkohol dengan status perkawinan. Di mana pola minum-minumannya itu ada 3
kategori ya, ada bukan peminum, peminum ringan, dan peminum berat. Kemudian begitu juga dengan status perkawinan juga ada 3 kategori, belum menikah, menikah, dan bercerai. Berarti kalau lihat contoh kasus ini ya, contoh kasus yang pertama ini berarti ini tabel kontingensinya 3 kali 3 ya, barisnya 3, kolomnya juga 3 ya. Oke. Nah, kita lihat data view seperti apa. Oke, ini ada pola minum-minuman beralkohol dan status perkawinan. Nah, komputasinya, perhatikan komputasinya baik-baik ya. Diketahui tabelnya kan model begini tuh. Ya. Ada 2. Kita mulai dari variabel pertama kan pola peminum ya. Bukan peminum, peminum ringan, dan peminum berat. Berarti kan ada 1, ada 2, ada 3. Bukan peminum ada 7. Kemudian peminum ringan ada 6, dan peminum berat ada 8. Berarti satunya ada 7 ya, 2-nya ada 6, 3-nya ada 8. Kenapa demikian? Karena kita waktu men-setting variabel view ya, pola minum-minuman itu yang pertama bukan peminum kan di codingnya dengan 1 ya, di kodenya dengan 1. Peminum ringan di kodenya dengan 2, dan peminum berat di kodenya dengan 3. Oke, kita buka kembali data view, kita buka kembali kasusnya. Jadi bukan peminum ada 7 ya, ini bukan peminum ya, ada 7. Berarti satunya ada 7. Nah, kita ketik aja 1, 2, 3, 4. Oke, 1 ada 7 ya. Terus peminum ringan kan di kodenya 2 ya, ada 6. Berarti 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang terakhir peminum berat ada 8. Berarti sampai 21 ya. Peminum berat itu 3 ya. Nah, seperti ini. Oke, bukan peminum 1, peminum ringan 2, peminum berat ya. Nah, itu codingnya perhatikan, komputasinya perhatikan. Terus sekarang kita akan mengkomputasi yang variabel kedua, yaitu status perkawinan. Belum menikah ada 8 ya. Oke, tapi ya belum menikah pada yang bukan peminum ada 2, peminum ringan ada 2, peminum berat ada 4. Nah, gimana ini? Belum menikah. Oke, berarti kita ke bawah ya. Jadi belum menikah berarti kodenya 1, menikah kodenya 2, bercerai kodenya 3. Berarti di bukan peminum akan ada 2 belum menikah, 2 menikah, 3 bercerai. Seperti itu. Ya. Ini yang bukan peminum dulu ya. Bukan peminum dulu. Ya. Bukan peminum dan belum menikah. Berarti ada 2. Belum menikah kan codingnya 1 ya. Oke. Berarti di sini 1. Nah, gitu. Satunya ada 2. Di sini belum menikah dan bukan peminum. Terus yang menikah bukan peminum juga ada 2. Berarti menikah kodenya kan 2, berarti ada 2, 2, 2.
Oke. Nah, yang bercerai kodenya 3, ada 3 ya. Masih di bukan peminum. Jadi 3, 3, 3 seperti itu. Untuk bukan peminum sudah selesai ya. Sekarang peminum ringan. Peminum ringan yang belum menikah ada 2. Berarti satunya ada 2. 1. Terus ada 3 yang menikah. Ada 3 yang menikah, berarti 1, 2, 3. Terus ada 1 yang bercerai. 3. Sekarang kolom ketiga itu peminum berat ya. Peminum berat belum menikah ada 4. Ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Kan kodenya 1 ya untuk yang belum menikah. Kemudian yang menikah 2 dan bercerai 2. Menikah 2, bercerai 2. Oke, ini sudah siap nih komputasinya. Oke, ini kalau kita munculkan value labels di view, kemudian centang value labels, nah itu akan seperti ini, akan munculnya sesuai apa yang kita komputasi di variable view. Makanya di sini perlu Anda perhatikan bahwa komputasi di SPSS-nya itu sangat penting, karena itu akan menjadi benar atau tidaknya analisis yang kita lakukan ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, perintah untuk langkah-langkah pengujiannya itu yang pertama adalah klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tab, masukkan variabel pada row dan kolom, kemudian klik statistik, baru centang chi-square. Oke. Analyze kan, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih cross tab, klik. Nah, masukkan row dan columns ya. Yang row itu tadi yang menikah ya, status perkawinan. Kemudian yang kolom adalah pola minum-minuman beralkohol. Kemudian klik statistik, kemudian centang chi-square, kemudian continue. Kalau kita ingin mengetahui perbandingan hubungannya, kita bisa juga dengan menggunakan selnya ya. Oke, kita mau mengcompare kolomnya misalkan ya. Dengan compare columns, proportion, kemudian adjust p-value-nya kita centang, kemudian continue. Kalau sudah, klik OK ya. Nah, ini akan ada tabel seperti ini. Nah, ada tabel seperti ini. Oke. Ini hasilnya ya. Apa ini 2A, 2B itu ya. Each subscribe letter donates a subset or pola minuman beralkohol kategoris. Oke. Jadi di hasilnya di sini ya, di chi-square test ini ya. Nah, ini kan sesuai dengan tabel yang di sana ya. Belum menikah tapi dia bukan peminum ada 2, menikah bukan peminum ada 2. Ini jumlahnya sesuai dengan tabel kontingensinya ya. Oke. Atau kalau kita ingin, coba kita ulangi ya langkah-langkahnya.
kembali ke, kita coba nggak usah centang itunya, analyze descriptive statistic cross tab, selnya kita nggak usah ini, continue, baru oke. Apakah ada perbedaan? Nah ini ya, oke. Nah ini sudah sesuai ya, tadi ada itunya, nggak perlu kita centang ya yang compare-nya. Nah ini kita lihat di nilai asymptote signifikansinya ya, atau asim signifikansinya. Sini kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti H0-nya ditolak. Dengan kata lain, kedua variabel itu adalah saling bebas atau saling terkait ya, tolak H0 ya. Kita lihat di modul, nah itu kan sudah ada ya. Nah, ini di modul, oke, ini modulnya nanti Anda pelajari ya. Terus saya tulis di sini ya. Oke, kita setelah ini merumuskan hipotesis dulu ya. Oke, kita merumuskan hipotesis. Kita buat hipotesisnya. H0-nya itu tidak independen. Atau tidak bebas ya. Nah, ini tidak independen. AA-nya adalah independen ya. Atau disebut sini tidak independen atau saling terkait ya. Nah, hanya itu independen atau saling bebas. Nah, kemudian berdasarkan tabel chi-square, copy, pecah ya. Oke, berarti ke Word dulu ya. Ya, ini udah. Nah, dari tabel itu terlihat bahwa nilai asim signifikansinya sebesar 0,727 ya. Dari chi-square-nya ini ya. Pearson chi-square, nilai asim signifikansinya 0,727 itu lebih besar dari 0,05.
sehingga H0 diterima. Berarti saling H0 diterima ya, berarti saling terkait seperti itu ya. Kalau H0 ditolak berarti harus lebih kecil ya, lebih kecil. Ya, saya ketik di sini saja ya. Oke, pengambilan keputusannya itu atau saya tulis di sini aja lah ya. Pengambilan keputusannya H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dari tabel chi-square diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,77 berapa tadi? 0,727 ya. Nilai signifikansi chi-square-nya 0,727 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima yang berarti terdapat keterkaitan antara pola minuman beralkohol dengan status perkawinan. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini kembali ke SPSS ya. Jadi ada keterkaitan antara status perkawinan dengan pola minum minuman beralkohol. Jadi coba kita lihat banyak mana nih antara yang belum nikah sama menikah pola minumnya. Nah, ternyata cenderung ketika sudah menikah itu ada perubahan pola minum ya. Yang tadinya berat akan cenderung menurun menjadi ringan. Nah, itu kecenderungannya ya. Kesimpulan akhirnya nanti bisa seperti itu ya. Jadi semakin kalau belum menikah itu pola minum-minumnya lebih mengarah ke berat, tapi kalau sudah menikah maka dia akan mengurangi potensi minuman beratnya, seperti itu ya. Itu kegunaan uji chi-square. Contoh kasus yang kedua, nah ini seperti ini, nanti silakan sebagai latihan ya. Coba Anda latihan, nanti gunakan uji chi-square. Nah, pengunjung salon cantik ya pada tanggal 10 Januari 2002 yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan umur pengunjung ya. Jadi kalau usia di bawah 30 pria ada 4, wanita ada 3. Kalau di atas 20 atau 30 atau lebih pria ada 3, wanita ada 2. Nah, apakah
antara usia dengan jenis kelamin ini ada keterkaitan atau saling bebas. Nah, silahkan ini sebagai latihan Anda di rumah. Baik, untuk uji chi-square saya kira sudah cukup ya. Nanti kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya yang akan membahas tentang uji beda rata-rata atau uji perbedaan, baik itu uji T maupun ANOVA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.